Setelah kemarin kita bahas beberapa laptop dari seri AMD Ryzen 8000 series, maka sekarang Pichel akan tetap lanjut gaspol lagi. Karena kali ini kita bakal nge-review sebuah laptop dengan nama Lenovo Yoga yang nggak cuma stylish, tapi juga punya performa yang kuat berkat prosesor AMD Ryzen 8000 seriesnya, beserta juga dengan kombinasi layar OLED-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari laptop middle end dengan desain yang keren dan juga tenaga yang mumpuni, maka video kali ini bisa jadi mungkin jadi yang teman-teman cari. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan nge-review lagi sebuah laptop di segmen middle end laptop besutan dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga 7 2-in-1 dengan kode 14AHP9. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 7 8840HS, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan 512MB sharing memory, dan layar OLED panel touchscreen 14 inci glossy finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Di bagian desain, sebagaimana dengan good lookingnya laptop-laptop Lenovo yang Pichel pernah review belakangan ini, maka laptop ini juga membawa DNA desain yang sama. Dan laptop ini juga membawa theme color yang sama dengan Lenovo Legend yang sempat Pichel review beberapa waktu yang lalu. Bagian display covernya pun juga hanya berisi logo Lenovo di bagian kanan bawah dan teks Yoga di bagian kiri atas yang dua-duanya dicetak secara vertikal. Sehingga ini ruang kosongnya menjadi lebih luas. Tapi walaupun jadi banyak ruang kosong, secara keseluruhan tampilan laptop ini jadi kelihatan lebih bersih tapi masih tetap kelihatan mewah. Kemudian kalau kita pindah ke bagian dalam, tampilannya sama bersihnya dengan sisi yang bagian luar. Palingan cuma sedikit kontras aja, karena warna hitam dari bezel layarnya ketemu dengan warna putih bersih dari area keyboard dan juga palm rest-nya, dengan tambahan aksen abu-abu dari keyboardnya. Lalu untuk build quality-nya sendiri, bodi laptop ini sudah menggunakan material aluminium untuk display dan juga back covernya, yang ditambah juga lagi dengan anodized treatment pada permukaan bodi, sehingga ini meminimalisir adanya efek fingerprint magnet kalau laptop ini sering kita pegang. Dimensinya pun cuma berkisar di 31,7 x 22,2 cm dengan ketebalan 1,6 cm dan hanya 1,5 kg aja. Selain itu juga berkat engsel layarnya, laptop ini bisa diposisikan nanti menjadi beberapa mode. Seperti contohnya mode laptop, mode tent, stand, hingga ke mode tablet. Jadi sudah pasti laptop ini bakal aman buat ditenteng kemana-mana dan juga dipergunakan dalam segala posisi karena udah double portable menurut Pichel. Apalagi buat teman-teman yang memang kerjaannya nggak bisa diem dan harus berpindah tempat dengan cepat, terus udah gitu harus selalu standby dengan laptop di beragam kondisi, ya udah, ini laptop udah paling bener buat teman-teman sekalian. Dan terakhir di bagian desain yaitu kelengkapan I/O port, di mana ini diletakkan Lenovo pada sisi kanan dan kiri di laptop ini. Start bagian kiri nanti terdapat satu port Full HDMI 2.1, dua port USB Type-C yang masing-masing menggunakan USB 3.2 Gen 2 dan juga satunya udah USB 4, serta juga sudah mendukung sama-sama Power Delivery 3.1 dan DisplayPort 1.4, serta ada juga port combo audio 3,5 mm. Sementara di sisi kanannya terdapat sebuah tombol power yang dilengkapi dengan LED indikator, satu slot micro SD card reader, dan juga satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur USB Always On yang bisa dijadikan sebagai power bank alternatif lah buat gadget-gadget kita yang lain. Jadi seperti biasa, kualitasnya memang ini udah oke, tapi ya to be honest, kuantitasnya sedikit kurang gitu. Ya tapi maklumin aja lah, namanya juga ngejar tipis dan juga portable-nya itu. Jadi ya itu adalah sesuatu yang tidak bisa ketemu ya guys ya. Nah, di bagian layar, laptop ini sendiri nanti menggunakan display OLED panel touchscreen dengan glossy finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Panel diproduksi oleh Lenovo dengan kode LEN140WUXGA yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi yang menurut spec sheet-nya adalah sampai 100% DCI-P3. Lalu saat Pichel tes menggunakan X-Rite Display Plus, maka hasil layarnya itu adalah 99,8% DCI-P3, 100% sRGB, dan 94,8% Adobe RGB. Jadi nggak terlalu beda jauh lah sama spek sheet-nya. Dan untuk tingkat kecerdasan maksimumnya pun, panel ini dapat menghasilkan hingga 389,5 nits dengan kontras rasio 100.000/1. Selain itu juga panel ini sudah mendapatkan beberapa sertifikat, seperti contohnya True Black 500 dari VESA dan Low Blue Light hardware dari TUF Rainland. Sementara untuk produksi warnanya sendiri, ya udah nggak usah ditanya ya, sudah tentu
pasti vibrant banget lah. Kontras warnanya tuh bikin Pichel memang mata jadi betah gitu ngeliatin layar. Walaupun brightness levelnya hanya Pichel set ke level 60%, ini udah oke banget. Karena di atas dari itu kayaknya udah sangat tidak nyaman dan bahkan bikin mata kita tuh kayak cepet capek gitu. Karena terlalu cerah gitu. Seperti masa depan kita. Yeah. NANI? Omae wa mou shindeiru. Dan yang sudah pasti, setup layar ini bakalan cocok banget untuk dijadikan work tool untuk pekerjaan di sektor digital, imaging, dan sebangsa senegaranya. Kemudian juga layar laptop ini nanti memiliki bezel layar yang super tipis di sekeliling layarnya. Cuma, di sisi dalam dari layarnya itu masih ada black bar setebal 0,5 cm di bagian kiri dan juga kanan, 0,7 cm hingga 1 cm di sisi atas, dan 2 cm di sisi bagian bawah. Jadinya ya ujung-ujungnya sama-sama aja gitu, berasa tetap ada bingkai yang agak tebal gitu di sekeliling layarnya. Dan untuk menopang layarnya sendiri ada juga engsel di sisi kanan dan kiri dari layar, di mana engselnya bisa membuka hingga 360 derajat yang bisa membantu kita menggunakan laptop ini dalam berbagai posisi, yang seperti udah Pichel jelaskan tadi di bagian desain. Jadi kita langsung skip aja ke bagian berikutnya. Nah, untuk input device sendiri, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan 3 input device dan juga 1 security input. Ya, ini bukan hanya, tapi udah lebih dari cukup ya, karena biasanya cuma 2 nih. Yang pertama sudah tentu keyboardnya, di mana Lenovo memberikan QWERTY keyboard dengan keycap sebesar 1,5 cm dengan bentuk khas dari keyboard Lenovo pada umumnya. Dan laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 2 mode, yaitu auto dan juga ada manual, dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa adjust dan juga tukar-tukar modenya menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga spasi. Kemudian untuk typing feel-nya sendiri, keyboard laptop ini terasa empuk dan juga clicky saat kita gunakan dan masih menghasilkan suara yang lumayan terdengar jelas saat kita pakai sehari-hari. Ya, walaupun dalam level yang wajar lah. Sementara untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana dia memiliki area sentuh sebesar 12 x 7,5 cm dengan permukaan yang touchpadnya tuh mirip kayak kaca. Jadi kesannya halus dan juga licin. Nggak lupa juga, ini touchpadnya sudah dilengkapi dengan coating anti sidik jari, biar touchpadnya tuh nggak cepet kotor kalau sering kita gunakan lah. Terutama buat kita yang suka pakai laptop, plus juga ngemil gorengan gitu ya kan, atau cemilan-cemilan lain gitu ya. Jadi cepet kotor touchpadnya. Oke. Tombol-tombol pada touchpadnya ini juga kerasa empuk saat kita gunakan, cuma suara klik-kliknya masih cukup kedengaran nyaring pada saat kita pakai. Dan sayangnya tidak ada tombol untuk menonaktifkan akan touchpad. Ya, jadi kalau mau teman-teman nggak mau pakai touchpadnya, tinggal balik aja keyboardnya dan posisikan laptopnya ke mode tent, stand, ataupun tablet. Dan teman-teman tinggal gunakan layarnya sebagai input device gitu ya. Nice. Dan seperti yang Pichel spill tadi, ya jelas lah, yang input device ketiga itu adalah layarnya itu sendiri, di mana laptop ini menggunakan OLED display touchscreen yang support hingga 10 titik sentuh. Touchscreen-nya ini cukup responsif waktu Pichel tes, dan sudah support dengan Lenovo Digital Pen, yang sayangnya tidak disediakan dalam paket penjualan. Jadi nggak bisa kita tes lebih jauh. Tapi pas Pichel tes menggunakan stylus standar, layarnya tetap tergolong responsif. Permukaan layarnya juga smooth dan sudah menggunakan coating anti sidik jari. Walaupun masih bisa juga bikin sidik jari kita ngecap sedikit-sedikit. Tapi untungnya masih ada filter coatingnya itu. Kalau nggak, pasti bakal berantakan di layarnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh beberapa contoh tes mulai dari typing test, clicking dari touchpad, dan juga touchscreen test untuk laptop ini. Check this out. Dan input device terakhir adalah security input yang berupa face unlock menggunakan infrared kamera yang ada di webcamnya. Kameranya terbilang responsif, baik saat kita register di Windows Hello maupun pada saat Pichel test untuk login Windows. Ini sangat berguna ya, walaupun ya mungkin nggak ada fingerprint, karena bisa di bypass atau apa segala macam, tapi menurut Pichel oke lah. Daripada kita kayak sekarang misalnya mau masukin Google password, harus sidik jari, kan kalau muka udah langsung cek gitu. Di bagian performa, laptop ini sendiri nanti menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 8840HS yang memiliki 8 cores dan juga 16 thread, serta berada di fabrikasi 4 nanometer dan memiliki base clock 3,3 GHz dan bisa di boost max hingga ke 5,1 GHz.
Sementara untuk default TDP-nya sendiri berada di 28 watt dengan maksimum TDP hingga ke 30 watt ya. Memang cukup tinggi nih ya karena dia bukan tipe-tipe yang U ya. Ini tapi udah tipe HS yang agak high performance. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz dan juga sudah ditandemkan dengan storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Micron Technology sebesar 1TB dan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 22631.4169 atau 23H2 atau ini build number paling akhir pada saat video ini kita buat. Laptopnya juga sudah menggunakan Neural Processor AMD XDNA NPU up to 16 TOPS yang menjalankan beberapa fitur AI pada laptop ini. Jadi ini memang sudah ada engine AI-nya walaupun ya ala kadarnya ya. Masih jauh lah untuk bisa masuk ke kategori Copilot Plus PC-nya Microsoft. Karena dia butuh minimum 40 TOPS. Sedangkan ini ya mungkin cuma sepertiga kali ya, seperdua gitu ya. Lalu sebagai performance boosternya sendiri, maka seperti biasa ada power mode dari Windows yang pixel set ke mode best performance. Kemudian juga 3 power mode yang bisa teman-teman pilih menggunakan aplikasi Lenovo Vantage, yaitu Auto, Battery Saver, dan juga Performance. Dan selain itu juga kita bisa menggunakan cycling pakai tombol Fn dan Q kalau kita males masuk aplikasinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai benchmark ataupun testing dari laptop ini. Dan selama pengetesan berjalan, nanti laptop ini tetap bisa masukkan kepada mode performance. Ditambah lagi juga tentu, Pichel set laptopnya ke mode HyperRX pada aplikasi AMD Adrenalin, supaya performa prosesornya harapannya makin bisa kita geber. Fitur ini baik performance mode ataupun HyperRX sama-sama tidak dibatasi dengan mode charging ataupun baterai ya. Jadi kedua fitur ini akan tetap aktif walaupun laptop hanya menggunakan power dari baterainya aja. Untuk itu, seperti tes laptop beberapa video terakhir, Pichel akan gunakan nanti dua skenario, yaitu charging dan juga battery mode. Dan untuk laptop ini, bedanya skenario-nya cuma dalam hal sumber tenaga laptop ini aja. Karena performance tool-nya masih tetap jalan pada skenario apapun. Dan satu lagi, selama testing ini, Pichel matikan mode rapid charge pada aplikasi Lenovo Vantage. Dan teman-teman akan bertanya, kenapa gitu ya? Nanti Pichel jelasin di bagian baterai. Ya, sekarang kita mending mulai dulu aja benchmark testnya. Dan testing pertama yaitu Cinebench 2024 dengan 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode menghasilkan skor 782 untuk CPU multicore dan 80 poin untuk CPU single core. Sehingga MP ratio-nya adalah 9,76 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 788 poin untuk CPU multicore atau naik 0,8% dan 100 poin untuk CPU single core atau naik 25%. Sehingga MP ratio-nya sebesar 7,91 kali atau turun sebesar 19%. Dan testing kedua menggunakan Cinebench R23 dalam 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode menghasilkan skor 13.891 untuk CPU multicore dan 1.352 untuk CPU single core. Sehingga MP ratio-nya adalah 10,27 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 13.995 untuk CPU multicore atau naik 0,7% dan 1.753 poin untuk CPU single core atau naik 29,7%. Sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 8,04 kali atau turun 22%. Testing ketiga dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Maka pada battery mode skor rata-rata adalah 5.506 poin dan pada charging mode skor rata-ratanya adalah 5.539 poin atau naik 0,6%. Lanjut testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dalam 3 kali pengujian untuk 1 frame. Maka pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 54 detik dan pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 51 detik atau lebih cepat 1,7%. Kemudian testing kelima dengan tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan format Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K, maka pada battery mode render time-nya menjadi 3 menit 28 detik dan pada charging mode render time-nya adalah 3 menit 13 detik atau lebih cepat 7,2%. Testing ke-6 dengan PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka pada battery mode skor yang didapat adalah 9.788 poin untuk essential, 7.911 untuk productivity, dan 7.984 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.107 poin. Dan pada charging mode, skor yang didapat adalah 12.237 untuk essential, 10.988 untuk productivity, dan 9.117 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.673 atau naik 25,6%. Ini dia beberapa perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out.
Testing ketujuh dengan Crystal Disk Mark untuk mengetahui kecepatan akan storage-nya. Maka pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread di battery mode, kecepatan membaca data sebesar 3,49 GB per second dan menulis data sebesar 3,40 GB per second. Sedangkan di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 5,17 GB per second atau lebih cepat 48,1% dan menulis data adalah 4,72 GB per second atau lebih cepat 38,8%. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread di battery mode, maka kecepatan membaca data mencapai 51,8 MB per second dan menulis data adalah 132,5 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya 63,7 MB per second atau lebih cepat 22,9% dan menulis data adalah 166,8 MB per second atau lebih cepat 25,9%. Beralih ke bagian grafis, laptop ini nanti sendiri hanya menggunakan integrated GPU AMD Radeon 780M yang memiliki arsitektur RDNA 3, 12 computation unit, 768 unified pipelines, dan bekerja di frekuensi 1,5 GHz dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Dan untuk menguji kemampuan grafisnya, kita akan lanjut dengan testing ketujuh, yaitu GPU test rendering BMW di aplikasi Blender. Dan kita akan jalankan 3 kali pengujian untuk 1 frame, dan pada battery mode, ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 53 detik, dan di charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 16 detik, atau lebih cepat 21,4%. Dan tes terakhir untuk synthetic benchmark menggunakan 3D Mark Times Pi dengan 1 kali pengujian, maka pada battery mode, GPU-nya mendapatkan skor 2398 untuk grafik, 8346 untuk CPU, dan 2685 untuk overall point-nya. Sementara pada charging mode, GPU-nya mendapatkan skor 2840 untuk grafik atau naik 18,4%, 8893 untuk CPU atau naik 6,6%, dan 3162 untuk overall point atau naik 17,8%. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Next, kita lanjut ke gaming test. Dan untuk skenario-nya, Pichel tetap menggunakan battery dan juga charging mode, sama seperti yang Pichel pakai pada benchmark barusan. Sementara untuk game settingnya, Pichel gunakan native resolution layar dan juga playable setting pada setiap gamenya. Game pertama, GTA 5 di native resolution atau WOXGA dan juga setting normal. Maka ada pada battery mode rata-rata frame rate di 66,1 fps, dengan maksimum di 80,5 dan minimum 49,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-ratanya di 95,7 fps, dengan maksimum di 181,8 dan minimum di 69,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 44,8%. Game kedua, Counter-Strike 2 di native resolution dan juga setting medium. Pada battery mode rata-rata frame rate di 64,8, dengan maksimum di 94,6 dan minimum 36,5 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate di 95,6 dengan maksimum di 135,9 dan minimum di 57,5. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 47,5%. Game ketiga, Dota 2 di native resolution dan juga setting medium. Pada battery mode rata-rata frame rate di 78,0 fps dengan maksimum di 89,9 fps dan minimum di 50,1 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 92,9 dengan maksimum di 108,3 dan minimum di 82,9 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 19,1%. Game keempat, FIFA 22 di native resolution dan juga setting medium. Maka pada battery mode rata-rata frame rate di 74,2 dengan maksimum di 85,3 dan minimum 0,7 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate-nya di 78,8 dengan maksimum di 86,1 dan minimum 11,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 6,2%. Game kelima, The Sims 4 di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode rata-rata frame rate di 65,2 dengan maksimum di 107,4 dan minimum di 2,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 65,7 dengan maksimum di 83,6 dan minimum di 4,6 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 0,8%. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting low. Maka pada battery mode rata-rata frame rate-nya di 26,0 dengan maksimum di 36,8 dan minimum di 20,4 fps. Sementara untuk charging mode-nya sendiri rata-rata frame rate di 33,7 dengan maksimum di 41,5 dan minimum di 28,0. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 29,6%.
Game ketujuh, Need for Speed Unbound, di native resolution dan juga setting low. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 43,7, di maksimum di 51,9, dan minimum di 11,7 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate-nya di 42,5, dengan maksimum di 48,1 dan minimum di 14,6 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya turun sebanyak 2,7%. Game ke-8, Valorant, di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 126,2, dengan maksimum di 176,4 dan minimum di 87,2 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 169,3, dengan maksimum di 245,0 dan minimum di 125,9 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 34,2%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir, yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting medium. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 62,3, dengan maksimum di 77,4 dan minimum di 38,8 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate di 65,9, dengan maksimum di 84,2 dan minimum di 47,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 5,8%. Dari hasil benchmark dan juga game test tadi, maka Pichel bisa kasih kesimpulan sedikit ya. Baru sampai sini adalah kesimpulan sedikit. Bahwa laptop ini tuh ya udahlah, nggak bisa diragukan lah performanya. Walaupun cuma pakai baterai juga wow loh ini. Terus kalau ditanya gimana dengan stabilitasnya, nah habis ini nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tapi sebelumnya Pichel mau ngasih tahu kalau tuh laptopnya masih dilengkapi nanti dengan cooling system yang mungkin kesannya biasa aja. Karena hanya terdiri dari satu buah kipas yang nanti terhubung dengan sepasang heat pipe dari area CPU-nya. Ya, kipas ini nanti tujuannya ya seperti biasa, untuk menarik udara panas dari area CPU-nya, lalu buang melalui ventilasi yang ada di bagian engsel layarnya. Jadi untuk itu kita nanti akan mulai lihat untuk idle dan juga stress test untuk gimana sih sebenarnya efektivitas dari cooling systemnya ini, terutama dalam menjaga kestabilan akan kinerja laptop ini. Dan secara garis besar, skenario yang Pichel akan gunakan juga masih sama dengan benchmark dan juga gaming test yang tadi. Di skenario pertama dengan menggunakan battery mode dan juga performance power mode, maka dalam kondisi idle CPU usage-nya ini berada di level rata-rata 1,2% dengan suhu 35,7 derajat dan power di 4,3 watt, serta core clock berjalan di rata-rata 1,9 GHz. Setelah 10 menit berjalan dalam kondisi battery mode, maka Pichel langsung hubungkan laptopnya kepada arus listrik, tapi masih dalam kondisi yang idle. Dan saat arus listriknya masuk, CPU usage-nya langsung melonjak hingga ke 24%, yang diikuti dengan lonjakan suhu hingga 60,9 derajat, dengan power di 29,9 watt dan frekuensi prosesor ke 4,2 GHz. Kondisi nanti hanya berlangsung sekitar 1,5 menit dan penurunan CPU usage-nya tuh akan turun hingga ke 0,8% dan suhunya turun ke 37 derajat dengan power di 3,6 watt dan core clock di 2,9 GHz. Setelah itu Pichel monitoring sekitar 10 menitan dan kondisi grafiknya cenderung stabil tapi membentuk pattern naik turun seperti monitor detak jantung. Nah, selepas dari durasi monitoring, laptopnya Pichel kembalikan kepada battery mode dan Pichel biarkan cooling down dulu selama 5 menit. Lalu setelah cooling down sekitar 5 menitan, Pichel langsung nih jalankan stress test dengan aplikasi Aiden 4 dalam kondisi laptop masih battery mode dan juga performance power dalam keadaan aktif. Dan pada saat stress test dimulai, suhu prosesornya langsung naik hingga ke 84,8 derajat dengan power ke 32,3 watt. Sementara untuk frekuensinya hanya naik sedikit ke 3,9 GHz. Kemudian kembali Pichel monitoring dengan durasi 10 menit dan selama masa monitoring ini grafik powernya dan frekuensinya cenderung stabil. Hanya grafik suhunya aja yang agak melandai menjelang menit kedua dari stress test hingga menyentuh ke level 79,8 derajat lalu kembali beranjak naik ke level 80-an derajat Celcius. Nanti temperaturnya sendiri cenderung stabil nih hingga akhir durasi dari monitoring. Dan setelah dimonitor selama 10 menit, Pichel kembali set laptopnya kepada charging mode dan pada saat skenario ini kita mulai, suhu prosesornya kembali melonjak ke 85,9 derajat dengan power ke 38,2 watt, tapi core clock-nya tetap stay di angka 3,9 GHz. Tapi lonjakan itu hanya bertahan sekitar 1 detik aja dan powernya langsung turun ke 34 watt. Sementara suhu dan juga core clock-nya tidak mengalami perubahan poin yang terlalu signifikan. Pichel monitoring kembali sekitar 10 menit dan grafiknya yang ditunjukkan juga cenderung stabil. Malahan lebih stabil dibandingkan dengan 3 skenario yang sudah Pichel tunjukin tadi. Dan dalam periode monitoring ini suhunya berada di rata-rata 87,4 derajat dengan titik tertinggi di 86,5 dengan rata-rata power di 34 watt dengan titik tertinggi di 34,2 watt dan rata-rata frekuensi di 4 GHz dengan titik tertinggi di 4,2 GHz. Setelah itu testingnya Pichel hentikan dengan total durasi pengetesan selama 47 menit dan 45 detik. Lebih lanjut, Pichel coba liatin gimana suhu permukaan dari laptop ini pada saat kondisi battery test Modern Office dan juga pada saat nanti untuk kita pada waktu ngegame dan juga beberapa kondisi yang lain. Yang pertama, pada waktu Modern Office, titik panasnya di sisi atas berada di area keyboard yang berada di area chip CPU-nya. Pada ini suhunya rata-rata 36,7 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 37,8 derajat Celcius.
Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panasnya juga berada di area chip CPU-nya, di mana ini mencapai rata-rata suhu 38,3 derajat dengan titik tertinggi mencapai 39,3 derajat Celcius. Kemudian pada saat stress test, maka titik panasnya juga masih berada di posisi yang sama dengan pengecekan sebelumnya, di mana pada area ini suhunya mencapai rata-rata 43,2 derajat dengan tertinggi mencapai 45,5 derajat Celcius atau naik sebanyak 20,4% untuk suhu tertingginya. Sementara pada sisi bawah laptop, titik panasnya juga masih terpusat di CPU-nya, di mana pada hari ini suhunya mencapai rata-rata 47,5 derajat, dengan titik tertinggi mencapai 49,6 derajat Celcius, atau naik sebanyak 26,2% untuk suhu tertingginya. Suhu ini menurut Pichel sangat tinggi ya, 40 derajat itu ke atas menurut Pichel sudah batas tidak aman. Bahkan di load tertingginya udah hampir mau nyentuh 50 lebih gitu ya, kayak aduh itu berbahaya sih ya. Ini juga sedikit banyak, kayaknya makin lama laptop kesini tuh makin menormalisasi di atas 40 derajat ya. Jadi ini agak-agak dangerous sih menurut Pichel. Jangan pernah pangku, bahaya. Jangan. Di bagian audio, maka laptop ini sendiri memiliki sepasang stereo speaker berdaya masing-masing 2 watt yang ditempatkan di kanan dan kiri keyboard yang menghadap ke bagian atas. Kedua speaker ini sudah menggunakan akan teknologi Dolby Vision Atmos. Dan selama pengetesan Pichel, maka produksi suara dari speakernya ini terdengar nyaring dan masih tergolong clean, baik saat Pichel tes putar lagu, video, ataupun saat kita lagi main game. Cuma memang kalau gimana ya, mungkin karena standar Pichel ketinggian atau gimana, tapi ini belum se-immersif kalau kita pakai beberapa laptop yang lain sih. Ya, apalagi kalau dibandingin sama speaker tambahan ya jelas lah beda kelas gitu ya. Tapi at least memang suaranya nggak jelek-jelek amat lah. Output suaranya memang agak kenceng di rata-rata 94 desibel dengan output maksimum hingga 99,9 desibel. Ya, memang tergolong cukup kenceng ya suaranya. Tapi ya kembali lagi kepada teman-teman sih. Cukup kenceng atau enggak ya. Ya buat yang penasaran berikutin deh contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk webcam, maka laptop ini sendiri memiliki kamera yang sedikit lebih baik dari kebanyakan laptop selevelnya, walaupun masih tergolong standar banget. Webcamnya memiliki resolusi 2,1 megapiksel yang bisa merekam video 1080p 30 fps atau foto dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan untuk hasil rekamannya pun juga cenderung biasa aja, malahan cenderung masih banyak noise kalau dalam kondisi keadaan sekitar kalau kurang pencahayaan. Lalu untuk fiturnya sendiri, karena sudah ada NPU-nya gitu ya, maka laptop ini juga sudah support akan Windows Studio Effect. Yang salah satu fiturnya cukup berguna menurut Pichel adalah auto framing, yang bikin kita akan selalu terlihat kamera, ya kayak selalu di depan kamera lah gitu. Asal jangan jauh-jauh ya. Dan seperti yang sudah Pichel mention di awal video, webcam laptop ini juga sudah dilengkapi dengan IR untuk keperluan face login dan juga lens cover sebagai tambahan fitur keamanan yang harus kita buka tutup secara manual. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh hasil kamera tes dari webcam laptop ini. Check this out. Ya, yang teman-teman saksikan sekarang adalah hasil dari rekaman webcam Lenovo Yoga 7 2-in-1. Ini menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel atau dengan tangkapan videonya 1080p 30 fps dan image-nya 1920 x 1080. Ya, so far gini aja sih kualitasnya. Dan dia juga sudah menggunakan Windows Studio Effect seperti yang teman-teman lihat. Sudah bisa dipakai background blur dan auto framing seperti ini. Ini kalau auto framingnya jelas matiin, dia nggak akan ngikutin ya. Tuh. Tapi kalau auto framingnya jelas nyalain, dia akan aja sendiri di mana posisi muka kita berada. Dia akan selalu bikin muka kita ada di tengah. Dan background efeknya juga bisa kita ganti. Nah, seperti ini. Ya, privacy cover ada manual. Seperti ini. Tetap rekamannya jalan, tetap koneksi berjalan, cuma kameranya di cover. Dan ada juga microphone mute-nya di tombol F4. Kualitas ya seperti teman lihat masih banyak noise juga, ini terlalu gimana ya, ada overexposure juga macam karena ada salah softbox di kanan kiri jelas sekarang. Ya itu aja teman-teman, thank you. Next di bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi dari Realtek dengan kode RTL8852CE. Modul Wi-Fi-nya sudah support akan Wi-Fi 6E 802.11ax dengan triple frekuensi di 2,4, 5, dan juga 6 GHz, serta sudah ditandemin dengan Bluetooth versi 5.3. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, teman-teman bisa menggunakan dongle via port USB-nya, karena laptop ini tidak dilengkapi dengan port Ethernet sama sekali.
Lanjut di bagian baterai, maka laptop ini nanti menggunakan baterai internal berbahan lithium ion dengan kode L22D4P41 yang memiliki kapasitas 71.000 mWh. Dan dalam pengujian baterai di PC Mark 10 dengan skenario mode Office dan juga full brightness serta berada di performance mode, maka laptop ini dapat bertahan selama 9 jam 54 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Sementara di skenario gaming, full brightness dan juga performance mode, maka laptop ini dapat bertahan hanya selama 1 jam 30 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Untuk pemakaian modern office ataupun pemakaian sehari-hari lumayan lah ya, bisa bertahan selama 9 jam dalam kondisi tanpa colokan listrik dan full power juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai mode-mode yang balance gitu, harusnya bisa mungkin 10 jam ke atas harusnya aman lah. Tapi kalau untuk gaming ya, Pichel nggak bisa berharap banyak lah. 1,5 jam ya udah cukup makan lah ya. Sementara untuk pengisian baterainya sendiri, maka laptop ini dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan daya 65 watt. Nanti untuk pengisian daya sendiri, laptop ini memiliki fitur rapid charge yang bisa mempersingkat akan durasi pengisian dayanya. Dan kalau menggunakan mode standar, durasi pengisian dayanya selama 2 jam 1 menit dari 2% hingga 100%. Sementara untuk rapid charge, durasi chargingnya memakan waktu 1 jam 44 menit dari 2% hingga ke 100% atau lebih cepat sekitar 13,9%. Nah ini fitur mantep kan ya, karena cuma tinggal switch fitur aja gitu ya, durasi pengisian dayanya bisa di-boost sampai 13%-an. Tapi ternyata teman-teman, fitur rapid charge itu bisa mempengaruhi akan kinerja laptop juga. Contohnya, ketika kita tes menggunakan PC Mark 10 saat mode standar charging, maka laptop ini mendapatkan skor keseluruhan 7.673. Tapi ketika kita beralih ke mode rapid charge, maka skornya turun menjadi 7.519. Ini turun sekitar mungkin cuma 2% lah ya. Tapi pada waktu kita lanjutkan, bukan cuma di pengujian sintetis, tapi performance gaming juga ikut terpengaruh. Misalnya pada saat kita main GTA 5, frame rate rata-ratanya itu di mode standar mencapai 95,7 FPS. Tapi di mode rapid charge, maka ini FPS-nya turun drastis jadi 55,9 FPS. Atau drop sebesar 41,6%. Ini tentu cukup sangat banget signifikan. Terutama kalau kita butuh performa yang maksimum saat kita nge-game. Itu dia makanya kenapa tadi selama benchmark sampai game test, maka mode rapidnya tuh Pichel nggak nyalakan sama sekali. Biar teman-teman nggak kegocek gitu. Karena rapid charge tapi ujung-ujungnya jangan-jangan performanya diturunin kali ya, bisa jadi. Okay? Dan last but not least di bagian upgrade, ya, dimana soal kemampuan upgrade-nya sayang sekali, laptop ini minim dari sisi upgrade. Karena pertama modul RAM-nya sudah menyatu dengan motherboard-nya. Jadinya opsi upgrade yang kita bisa dapatkan hanya dari sisi storage-nya saja. Dimana pada laptop ini terdapat satu slot M2 NVMe PCIe 4.0 yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 1 TB dengan ukuran 2242 atau ukuran yang kedua paling kecil sebelum 2230. Jadi kalau teman-teman mau upgrade storage-nya, pastikan ukurannya sama supaya bisa dipasang pada slotnya. Karena Pichel lihat sih nggak ada dudukan sekrup buat tipe yang lain. Contohnya kayak buat agak panjang ke 2280, kayaknya nggak bisa juga gitu. Dan di luar dari upgrade yang tadi, selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, Lenovo Yoga 7 2-in-1 dengan kode 14 AHP9 merupakan gadget yang nggak cuma stylish, tapi juga super fleksibel. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin nggak butuh laptop biasa, tapi butuh laptop yang luar biasa. Anjay. Perfect. Mau dipakai kerja kantoran? Bisa. Buat desain grafis? Bisa. Buat ngegame? Gas terus gitu kan. Apalagi pakai layar OLED yang tajam banget dan juga prosesor AMD Ryzen 7 8840AS yang bukan tipe U ya. Jadi bukan yang kaleng-kaleng nih. Dan kalau ditanya soal ketahanan, laptop ini juga nggak kalah keren. Walaupun nggak pakai sertifikasi akan military grade kayak beberapa merek lain, tapi bodi aluminium di bagian layar dan juga cover belakangnya ini bikin laptop ini terasa lebih kokoh dan juga jauh lebih awet dibandingkan laptop dengan bodi plastik biasa. Asalkan jangan kena benturan. Kalau nggak benyek, langsung sakit hati ngeliatnya. Dan kalau ditanya kesimpulannya, ya sama kayak Lenovo Legion yang Pichel review kemarin. Yoga 7 yang 2-in-1 ini tuh ready banget buat dipakai akan sehari-hari. Cocok buat teman-teman yang butuh laptop ringan tapi tangguh tanpa ribet settingan sana-sini. Pokoknya buat yang cari portabilitas di atas rata-rata, ini pasti pilihan yang pas. Dan kalau teman-teman tertarik sama nih laptop, maka harganya tuh ada di kisaran 17 jutaan di online shop resmi Lenovo Indonesia. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik untuk beli laptop ini ataupun mau lihat-lihat gitu ya, jangan lupa untuk cek deskripsi yang ada Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toast Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya.
Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana kalau laptopnya kita... Tapi nanti bahaya sebenarnya desain kayak gini. Nanti orang-orang pada patahin semua laptopnya. Tapi oke sih, kenapa ya rapid charge ya?